Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Oktaviani, BP 1003. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bantuan hukum. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat 3 prinsip dasar negara hukum, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum. Seharusnya, persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang, maka harus juga diimbangi dengan persamaan perlakuan atau equal treatment bagi semua orang. Contohnya, jika terdapat 2 orang yang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama oleh hakim tersebut. Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan atau akses to justice bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus diberikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum mempunyai tugas untuk menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa terkecuali. Apakah orang tersebut mampu atau fakir miskin, mereka sama dalam mendapatkan akses keadilan. Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM, yang mana terdapat dalam pasal 17, 18, 19, dan 34. Sekarang ini Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Hak Politik dalam pasal 16 dan pasal 26 konvensi itu menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum atau equality before the law. Semua orang berhak atas perlindungan hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik yang berbeda, atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran, atau bahkan status lainnya. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional dan negara mempunyai tanggung jawab untuk pemenuhan hak kebutuhan akan bantuan hukum untuk kelompok miskin dan termarginalkan seperti anak, perempuan, dan penyandang cacat. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan anggaran bantuan hukum yang berasal dari dana publik dan menjamin kualitas penyediaan jasa bantuan hukum, termasuk juga menjamin kualitas penyediaan jasa bantuan hukum tersebut. Negara mempunyai landasan konstitusional yang terkait tentang persamaan di hadapan hukum yang terdiri atas 3 norma konstitusional. Yaitu yang pertama yaitu terdapat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini merupakan kaidah hukum equality before the law. Kemudian dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini memaparkan kaidah hukum perlindungan mengenai hak asasi manusia atau HAM. Kemudian juga terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini memaparkan kaidah hukum pembelaan pro bono publico, yakni persamaan perlakuan bagi masyarakat yang tidak mampu. Ketiga landasan yang di atas sangat berperan untuk memotivasi penyelenggara negara dan profesi hukum dalam menjalankan proses penegakan hukum itu melalui bantuan hukum. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dalam pasal 22
Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dijelaskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia pada pasal 7H bahwa advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro deo bagi orang yang tidak mampu. Kemudian juga terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Area bantuan hukum yang dapat meliputi kasus-kasus perdata, kasus pidana, dan juga tata usaha negara. Undang-Undang Bantuan Hukum sudah membatasi kualifikasi penerimaan bantuan hukum hanya bagi masyarakat yang tidak mampu. Pasal 5 menyatakan, ayat 1, penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Kemudian dalam ayat 2 disebutkan, hak dasar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi hak atas pangan, hak atas sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan. Bantuan hukum akan membantu mereka yang miskin itu untuk berkedudukan sama dengan golongan-golongan lain yang lebih mampu, baik itu di hadapan hukum maupun di hadapan penguasa. Bantuan hukum juga akan memulihkan kepercayaan mereka yang berada pada golongan yang tidak mampu itu kepada hukum. Karena dengan bantuan hukum itu mereka akan didengar, ditanggapi juga oleh hukum dan para penegaknya. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, tidak monopoli dari organisasi maupun individu semata. Lembaga bantuan hukum atau yang dikenal dengan LBH itu dikenal dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Lembaga bantuan hukum selain dari YLBHI juga banyak didirikan oleh perguruan-perguruan tinggi, lembaga agama, partai politik, pengadilan negeri, atau lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan lain sebagainya. Seringkali orang yang tergolong miskin tidak diperlakukan secara adil dan tidak memperoleh jasa hukum dan pembelaan atau akses to legal counsel yang memadai dari advokat. Insiden perlakuan yang tidak adil atau tidak manusiawi, bahkan penyiksaan dan merendahkan martabat manusia oleh penegak hukum yang cukup tinggi. Namun nyatanya itu tidak terekam secara akurat karena lemahnya kontrol pers dan masyarakat. Padahal orang yang tergolong mampu dengan akses ekonomi dan politiknya dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan atau akses to the legal counsel dari advokat atau penasihat hukum yang profesional. Bahwasanya bantuan hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum atau equality before the law, dan pemberian jasa hukum dan pembelaan atau akses to legal counsel ini bagi semua orang dalam kerangka keadilan untuk semua orang atau justice for all. Jadi hukum itu harus dekat kepada kemiskinan. Seseorang yang miskin dalam harta seharusnya kaya dalam keadilan. Jangan selamanya mereka ditindas dan dijadikan warga negara kelas 2. Demikianlah materi bantuan hukum yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.